Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana hari demi hari kita masih diizinkan untuk menambah kebaikan. Karena panjangnya usia, kalau tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, maka itu tanda usia yang tidak berkah, usia yang tidak arti, tidak punya nilai. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang dalam sehari itu ada kebaikan yang diproduksi. Mantola umruhu hasuna amaluhu, yang panjang usia tapi semakin bertambah itu semakin khusyuk, semakin tawadu, semakin saleh. Baik, ini Mas Husni udah lama kita jadi jamaah itu kan perlu tahu kemana ya. Jadi sedang pulang ke mertuanya. Karena kalau situasi begini ini harus ada penjelasan. Daripada jamaah bertanya, jangan-jangan COVID, jangan-jangan sedang isolasi mandiri, atau jangan-jangan sudah berhenti. Tapi kabar yang pasti dari Pak Jun sedang pulang ke mertuanya. Baik, kita masih terus bersambung. Ini kita mau bahas yang mana? Pak Sardikan yang mana? Sekarang milih yang mana? Untuk istri yang meninggal, yang 10 ya. Daging hewan kurban hak siapa? Halaman 20. Baik, ada pertanyaan, siapa saja yang berhak atas daging kurban dan berapa bagian masing-masing? Jawaban, dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28 Allah berfirman, fakulu minha wa am'imu ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang yang sengsara lagi fakir. Ayat ini mengabarkan ke kita bahwa boleh orang yang berkurban ini menikmati hewan kurbannya, daging kurbannya, dan sebagian lagi itu dikasihkan kalau menurut ayat ini al-ba'isal fakir, yang susah, yang sengsara lagi fakir. Dalam ayat 36-nya, fakulu min hawatil qani al-mu'tar, hendaklah itu hewan kurban boleh sahibul kurbannya mengkonsumsi, dan sebagian lagi itu silahkan distribusikan kepada orang yang minta-minta dan orang yang tidak meminta. Jadi di kurban itu kan kadang ada orang yang sudah antri, ya udah itu didahulukan. Boleh dikasihkan kepada orang yang
meminta atau yang tidak meminta. Termasuk orang kaya. Meski kalau dalam skala prioritas itu yang didulukan adalah yang diperkirakan lebih membutuhkan. Karena untuk ekonomi tertentu makan daging itu memang bisa setahun sekali. Termasuk orang yang punya penyakit itu kadang dia itu tidak berani makan daging kecuali kalau itu daging kurban, karena baginya itu berkah. Jadi ada orang yang punya darah tinggi, itu dia baru bisa menikmati daging kambing itu kalau kurban, karena dia merasa dengan makan daging kurban itu berkah, lalu tidak menyebabkan dampak dan efek. Kadang memang makanan itu dari perasaan. Orang penyakit gatel itu makan mie instan itu gatel. Itu karena didahului dengan persepsi. Aku makan ini, sama dengan makan telur. Aku makan ini, mesti gatel. Belum makan udah gatel. Bahkan disuruh bayangkan. Jadi dokternya itu bilang, ayo bayangkan sedang makan. Jadi membayangkan lagi makan mie plus telur itu dalam bayangan, gatelnya udah terasa duluan. Jadi semua tergantung pikiran. Didistribusi rata. Dalam hadis disebutkan dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum anil luhumil adahi fawqa thalathati ayyam. Aku, kata Rasulullah, pernah melarang kalian itu untuk makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kenapa? Ternyata ada sebabnya. Liyatasa iyadul tauli alal man la taula lahu. Demikian itu dimaksudkan agar supaya orang yang mampu dapat menyantui orang yang tidak mampu. Untuk sekarang maka fakulu ma badalakum at'imu waddakhiru. Sekarang silahkan kalian makan apa yang dapat dimakan, bagikan, lalu sebagiannya silahkan simpan. Mungkin kalau situasi seperti ini cocok dengan lajismu ya, kurban kornet. Jadi dalam penyembelihan kurban itu ada batasan waktu. Paling cepat tanggal 10 Zulhijjah. Itu pun setelah sholat id. Kalau sebelum sholat id itu sedekah. Dan paling akhir itu tanggal 14 hari raya Tasyrik. Tanggal 15-nya itu sudah bukan kurban tapi sedekah. Biasanya tanggal 15 itu harga kambing bisa separuhnya, bahkan hanya 30%-nya. Karena yang jualan kambing itu rata-rata dari jauh, dari pelosok. Kalau dibawa lagi resiko kambingnya stres, kambingnya sakit, kakinya patah. Daripada dibawa lagi lalu banting harga. Nah, karena ada harga bantingan lalu diniatin kurban, itu tetap gak boleh. Jadi maksimal tanggal 14. Itu penyembelihannya. Tetapi kalau pembeliannya, saya ikut kurban tapi di lembaga ya, karena ya ngepas-ngepaskan dengan orangnya. Itu murah banget, jauh murah sekali. Sapi tapi murah sekali. Kenapa? Mungkin belinya setahun yang lalu, atau beli itu selesai kurban, koperasi itu udah beli, hingga harganya menang, murah banget. Kalau di pasaran kan rata-rata 3 juta, 3.200.000, yang 200 kadang operasionalnya. Itu harus jelas. Misalnya kalau hewan kurbannya 3 juta, ya bilang 3 juta. Kemudian kalau lebihannya 200, bilang kepada yang akan kurban bahwa 200 itu operasional. Jadi untuk biaya boleng, biaya
motong biaya distribusi bensin makan dari panitia itu diambilkan dari operasional, gak boleh diambilkan dari harga hewan kurban itu. Dan kalau ada lebih jangan dikembalikan. Misalnya urunan 3 jutaan, begitu selesai kurban kulitnya dikumpulkan, habis itu lalu dijual. Setelah dijual, hasil penjualannya dikembalikan kepada sahibul kurban. Itu sudah bukan kurban jadinya, itu kategorinya jadi sedekah. Karena nggak boleh ada yang dijual. Termasuk kalau sahibul kurbannya dia dapat bagian sepertiga, kan boleh. Dapat bagian sepertiga karena kebanyakan akhirnya dijual ke pasar. Nah, kurbannya jadi batal. Udah bukan kurban lagi, tapi jatuhnya sedekah. Tetapi kalau yang menerima kurban, misalnya ada orang kok dapat hewan kurban banyak banget dagingnya itu, lalu ia jual ke pasar. Kalau bukan yang berkurban, tetapi hanya orang lain yang menerima kurban, itu urusannya. Termasuk menjual kulit. Kalau orang-orang nggak punya itu dikasih kulit, kok ia itu menjual kulitnya, itu silahkan untuknya. Tapi kalau sahibul kurbannya itu tetap nggak boleh. Selanjutnya dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ahlal Madinah la ta'kulul luhumal adahi fawqa salasi ayam. Wahai penduduk Madinah, janganlah kamu sekalian makan daging kurban lewat dari 3 hari. Pasaku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa hasman wa khatman. Kemudian orang-orang itu datang kepada Rasulullah. Mereka mengadu, Rasul, saya itu punya keluarga, ada yang bujang, ada pembantu. Lalu gimana? Panjenengan kan bilang nggak boleh lebih dari 3 hari. Lalu Rasul bilang akhirnya, kulu wa'at ilmu wahbasu wadakhiru. Kalau gitu ya udah, makanlah kalian, berikan untuk makan orang lain, tahanlah dan simpanlah. Jadi berangkat dari ini, kalau kasus pemanfaatan itu boleh lebih dari 3 hari, bahkan tidak ada jeda waktu. Mungkin kalau lajismu 2 tahun ya Pak Jun, kadaluarsanya. Kalau kornet itu Pak, pesanannya itu selesainya 3 bulan sampai 4 bulan baru jadi. Iya, baru jadi. Dan harus sapi ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya dari PDM, dari pusat itu ada edaran kurban daerah pandemi ini sebaiknya aja disalurkan ke lajismu untuk dikonektkan. Distribusinya nanti adalah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. 1, yang terkena bencana, 2, yang terdampak COVID seperti ini. Jadi COVID itu aslinya tidak begitu berbahaya bagi orang yang stamina dan imunnya itu bagus. Orang bisa dapat stamina dan imun yang bagus kalau makanannya itu bergizi. Jadi sebetulnya yang cocok itu edarannya ada, tetapi kami rapat di pimpinan itu gak enak karena munculnya itu udah deket, kurang 2 mingguan. Sementara teman-teman orang-orang yang di PCM itu udah pesen agak lama, karena kalau pesen mepet harganya yang melambung, jadi serba dilematis. Oleh karena itu akhirnya disiasati aum-aum itu yang disurati untuk berkurban sapi diserahkan ke PWM. Tapi kalau PCM-nya sendiri masih dibiarkan memilih mau nyembeli sendiri atau mau diserahkan ke lajismu untuk kornetbit. Nah, di kelompok yang lain, di tetangga yang lain gak berani dia distribusi melebihi 3 hari. Memang beda konsep. Sama dengan zakat, di mereka itu zakat harus habis sebelum sholat Id. Kalau di kita tidak.
zakat itu ngasihnya yang boleh atau harus sebelum sholat Id. Kalau distribusinya terserah. Bahkan ditanya jawab tim tarjih itu boleh memodalkan zakat fitrah, tetapi peruntukannya dan pelaku dari usaha yang dimodalkan itu adalah orang yang nggak punya, itu bukan orang kaya dan bukan untuk kepentingan lain-lain, tetap untuk fakir miskin, cuma dibuat zakat produktif, bukan zakat konsumtif. Kalau zakat konsumtif kan langsung habis, sehingga saya berulang kali gak bener kalau udah kumpul uang lalu dilupakan lagi beras, beli minyak, beli mie instan, beli gula, lalu didistribusi rata. Gak bener itu. Karena gak mengangkat kemiskinan, gak membahagiakan orang fakir miskin. Jadi kalau kumpul uang 1 miliar, kita kasihkan kepada 10 orang miskin, dibuat modal, dibimbing untuk mereka, kita kasih manajemen, kita pantau. Itu sehingga berdaya dan ada fungsinya dari zakat itu. Baik, waktunya habis tapi saya baca terjemahnya saja ya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, pada zaman Rasulullah ada beberapa keluarga dari penduduk suatu desa. Ia berdatangan menanyakan tentang daging kurban. Rasulullah bilang, simpanlah selama 3 hari, kemudian sedekahkan sisanya. Namun setelah itu kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya orang yang membuat tempat air dari kulit hewan kurban, lalu mereka mengisinya dengan samin. Rasulullah bertanya, apa maksudnya? Mereka menjawab, Anda telah melarang makan daging kurban lewat dari 3 hari. Kemudian Rasulullah bersabda, hanya saja sesungguhnya ketika aku melarang kalian itu karena masih banyak yang membutuhkan. Jadi kalau masih banyak yang antri itu ya udah habisin, jangan disimpan. Tapi kalau udah nggak banyak yang minta, nggak banyak yang antri, ya silahkan disimpan. Kalau bahasa sekarangnya ditafsirkan dengan cerdas itu ya dikornetbitkan itu. Kalau di kita mungkin nggak susah, tapi kalau di Arab Saudi apalagi lagi haji, lalu orang Arab sana itu banyak yang udah kaya karena hari-hari makan daging, sehingga begitu disembelih itu membludak dan melimpah, lalu jadi mubazir. Oleh karena itu maka solusinya dikonetbitkan lalu disalurkan ke wilayah Afrika yang membutuhkan. Nah itu tepat. Ibu bapak, saya kira itu bahasanya. Yang jelas adalah pembagiannya boleh dikasihkan kepada orang yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Boleh dikasihkan kepada orang yang fakir miskin, boleh juga dikasihkan kepada orang yang kaya, boleh juga dikasihkan kepada yang muslim maupun yang non muslim, boleh dikasihkan kepada orang lain maupun keluarga sendiri. Itu tentang pembagian daging kurban. Cuma maksimal kalau orang yang berkurban enggak boleh lebih dari 1/3. Saran saya yang utama adalah ambillah secukupnya, lalu selebihnya sedekahkan untuk dibagi kepada yang membutuhkan. Itu sekalipun kita yang berkurban. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.